Halo semuanya, welcome back. Kembali lagi dengan aku Rosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang User Experience Design Foundation. Apa sih yang dimaksud UX Design Foundation? Sebelum menjelaskan, saya akan melihatkan ya step-stepsnya itu ada 6 langkah. Yang pertama introduction, kedua user research, ketiga wireframing dan prototyping, yang keempat user interface, yang kelima usability testing, dan yang terakhir journey mapping. Oke, selanjutnya kita akan ke introduction ya. Introduction, UX Design Foundation adalah tingkat dasar dalam pendidikan atau pelatihan tentang desain pengalaman pengguna, UX design atau user experience. Biasanya istilah ini mengacu pada kursus atau sertifikasi yang bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip UX design, termasuk teori dan juga praktik, untuk merancang produk yang lebih user-friendly. User research, yaitu memahami kebutuhan, motivasi, dan juga perilaku pengguna atau user melalui wawancara, survei, dan pengamatan. User research ini penting sekali ya untuk kita bisa mendapatkan data dari perilaku user sendiri. Next, wireframing dan juga prototyping, yaitu membuat representasi visual dari desain sebelum dikembangkan sepenuhnya. Wireframe sendiri yaitu biasanya dibuat dalam warna hitam putih atau menggunakan bentuk dasar seperti kotak, lingkaran, dan juga garis. Sedangkan prototyping adalah proses membuat model yang tujuannya untuk mensimulasikan fungsi dan juga interaksi inti produk. Jadi wireframing ini biasanya masih hitam putih atau sketsa kasarannya, dan wireframing ini terbentuk karena ide-ide sebelum dijadikan ke UI, user interface, yang ada di aplikasi yang indah di mata pengguna seperti itu. Jadi wireframing itu intinya sketsa kasarnya, dan tahap prototyping itu untuk mensimulasikan produk. Jadi ketika kita sudah membuat desain di Figma, contohnya saya menggunakan aplikasi Figma, dan biasanya ada tulisan prototype di pojok kanan atas. Ketika kita mengklik, itu akan muncul tampilan desain yang telah kita rancang, kita buat. Tapi sebelum melakukan prototype, ada kalanya kita menghubungkan frame 1 dan frame 2 menggunakan konektornya seperti itu. Misalkan saya akan mengklik tombol by course, dia akan beralih ke page by course. Frame selanjutnya yang menampilkan pembelian kursus seperti itu. Next slide, user interface, merancang elemen-elemen visual dari suatu produk. Seperti ini. Ketika saya klik UI UX Design Course, dia akan ke tampilan seperti ini, detail course. Dan ketika saya mengklik by course, dia akan ke tampilan by course. Itu ketika kita sudah melakukan prototype, dia akan berjalan layaknya kita sedang memainkan aplikasi yang sebetulnya. Gitu. Next slide, usability testing, yaitu menguji produk pada user atau pengguna untuk mengetahui seberapa mudah digunakan. Usability testing dalam desain merupakan metode evaluasi di mana user nyata berinteraksi dengan produk yang telah kita buat untuk menilai seberapa mudah dan efisien produk tersebut digunakan. Tujuan utama dari usability testing adalah mengidentifikasi masalah dalam desain, memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, dan menemukan area yang perlu diperbaiki sebelum produk diluncurkan secara resmi. Ada juga elemen-elemen utama dari usability testing seperti user sebenarnya. Jadi pengujian ini melibatkan partisipan yang mewakili audiens target dari produk. Mereka diberi tugas tertentu untuk
dilakukan dalam lingkungan yang disimulasikan. Dan elemen yang selanjutnya itu seperti tugas spesifik. Si user ini diminta untuk menyelesaikan serangkaian tugas nyata seperti mendaftar ke sebuah situs, mencari informasi tertentu, atau melakukan pembelian. Ini akan membantu desainer memahami apakah user dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah atau tidak. Elemen selanjutnya seperti observasi. Tim penguji atau desainer sendiri akan mengamati bagaimana si user menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Mereka mencatat masalah yang dihadapi, kesalahan yang dibuat, atau bagian dari antarmuka yang membingungkan. Elemen berikutnya ada feedback langsung ya. Setelah pengujian user, biasanya diminta memberikan feedback mengenai pengalaman mereka menggunakan aplikasi kita buat seperti itu. Elemen selanjutnya yaitu hasil dan perbaikan. Setelah mendapat feedback, kita mendapatkan hasil. Setelah pengujian, hasilnya dianalisis nih untuk mengidentifikasi pola kesulitan si user. Sehingga tim desain dapat memperbaiki masalah usability dan juga meningkatkan pengalaman pengguna. Tujuan usability testing ini yaitu mengidentifikasi hambatan dan navigasi atau interaksi user, lalu memvalidasi asumsi desain yang telah dibuat oleh tim desain, terus mengukur efektivitas, efisiensi, dan juga kepuasan user terhadap produk. Dan yang terakhir, mengurangi resiko, meluncurkan produk dengan masalah UX yang dapat menyebabkan frustasi user. Selanjutnya ada journey mapping. Menggambarkan perjalanan user saat berinteraksi dengan produk. Seperti misalnya di sini ada objektivitas, needs, feelings, barriers. Di step 1 sampai step 5 ini kita bisa bikin lagi keterangan dari si objektivitas seperti itu. Terus kita bisa bikin keterangan dari si needs, apa aja yang si user sampaikan. Ketika ada pain points yang disampaikan oleh si user di sini atau hambatan-hambatan yang mereka alami, disinilah kita memperbaiki desain kita. Kalau misalkan si user memberikan saran, itu sebagai insight untuk para desainer. Memperbaiki desain yang telah dibuat supaya lebih dikembangkan lagi sebelum akhirnya produk ini benar-benar diluncurkan seperti itu. Ya, berikut video singkat saya tentang UX Foundation. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.